Selamat pagi kelas 8, selamat bertemu kembali di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kamu semua? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semangat. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel itu adalah kumpulan dua atau lebih PLDV atau persamaan linear dua variabel dalam variabel yang sama. Kumpulan dua atau lebih PLDV dalam variabel yang sama. Ini contohnya. Ini ada dua contoh sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Yang pertama adalah 3x ditambah y sama dengan min 8. Yang kedua, setengah x dikurang 5y sama dengan 10. Nah, dua PLDV ini memiliki variabel yang sama, yaitu x dan y, masing-masing memiliki variabel yang sama. Contoh yang kedua, ini 2p dikurang 4q sama dengan 9. 6p ditambah q sama dengan 5, lalu p dikurangi 3q sama dengan 7. Ketiga PLDV ini masing-masing memiliki variabel yang sama, yaitu variabel p dan variabel q. Nah, jadi dalam SPLDV bisa dua ataupun lebih. Penting, PLDV-nya memiliki variabel yang sama. Berikutnya kita akan membahas tentang selesaian SPLDV. Nah, selesaian SPLDV itu adalah nilai-nilai atau nilai di sumbu x dan di sumbu y yang membuat SPLDV itu bernilai benar. Atau kalau misalkan kamu buat PLDV itu dalam bentuk grafik, selesaian SPLDV itu adalah titik potong di antara grafik-grafik PLDV. Jadi kalau misalkan kamu buat grafiknya, nah titik potongnya itu adalah selesaian dari SPLDV. Nah, untuk selesaian SPLDV atau penyelesaian SPLDV ada 3 cara yang bisa kamu pakai. Nah, yang pertama adalah cara substitusi atau mengganti. Nah, ini yang kedua adalah cara eliminasi dan substitusi. Jadi eliminasi dulu baru substitusi. Atau nama lainnya adalah menghilangkan dan mengganti. Nah, cara yang ketiga adalah cara grafik. Nah, ini kalau misalkan kamu membuat grafik, titik potong grafik itu adalah selesaian dari SPLDV. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah cara pertama dan cara yang kedua. Sekarang kita akan membahas tentang cara substitusi atau mengganti. Cara substitusi atau mengganti itu adalah cara penyelesaian SPLDV dengan kamu mengubah persamaan satu, lalu menggantinya ke persamaan yang kedua. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah 5x sama dengan y ditambah 7. Nah, ini PLDV yang pertama. PLDV yang keduanya adalah 5x dikurang 3y sama dengan min 9. Nah, ini kita sebut persamaan 1. Nah, yang kedua kita sebut persamaan. Selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan cara substitusi. Nah, yang pertama adalah kamu mengubah dulu persamaan 1. Kita mengubah persamaan 1, lalu menggantinya ke persamaan 2. Nah, mengubahnya seperti ini langkahnya. Nah, kalau kamu lihat 5x sama dengan y ditambah 7. Nah, sekarang kita ubah. Kita misalkan mau mencari y-nya saja dari persamaan 1. Nah, berarti ada yang harus kita pindah luaskan. 5x sama dengan y ditambah 7. Berarti plus 7 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti jadinya nanti 5x dikurang 7 sama dengan y. 5x dikurang 7 sama dengan y. Nah, ini kita sebut persamaan 3. Langkah berikutnya, kita substitusikan nilai y yang di proses ini, y sama dengan 5x dikurang 7, kita substitusi ke persamaan 2, yaitu yang ini. Kita substitusikan. Berarti y sama dengan 5x dikurang 7 ke persamaan 5x dikurang 3y sama dengan min 9. Jadi kita lanjutkan prosesnya. 5x dikurang 3. Nah, y-nya kita ganti jadi ini. Jadi 5x dikurang 7
sama dengan min 9. Nah, ini seperti perkalian aljabar biasa. Berarti 5x min 3 dikali 5x berarti min 15x. Min 3 dikali min 7 berarti plus 21 sama dengan min 9. Nah, ini bisa kita kerjakan terlebih dahulu. 5x dikurang 15x berarti min 10x ditambah 21 sama dengan min 9. Plus 21 ini bisa kita pindahkan ke sebelah kanan yang sejenis. Berarti min 10x sama dengan min 9 plus 21 pindah berarti jadi min 21 min 10x sama dengan min 30. Nah, di langkah ini kita mau mencari nilai x-nya saja. Berarti min 10 harus kita hilangkan atau kita bagi. Langkah berikutnya adalah min 10x dibagi min 10 sama dengan, berarti sebelah kanannya juga sama, min 30 dibagi min 10. Ini min 10, di bawah juga min 10, berarti bisa kita coret. Berarti hasil akhirnya adalah x sama dengan min 30 dibagi min 10 sama dengan 3. Berarti di langkah ini kita mendapatkan nilai x, yaitu x sama dengan 3. Langkah berikutnya kita akan mencari nilai y, karena di proses sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan nilai x, yaitu x sama dengan 3. Nah, di langkah selanjutnya kita akan mencari nilai y. Caranya adalah nilai x sama dengan 3 kamu substitusi atau kamu ganti. Nah, kamu bisa mengganti nilai x sama dengan 3 ke persamaan 1, persamaan 2, ataupun persamaan 3. Nah, salah satunya saja, karena nanti hasilnya pasti sama. Nah, di langkah ini saya mau mengganti nilai x sama dengan 3 ke 5x dikurang 7 sama dengan y, yaitu persamaan ini. Nah, langkahnya adalah seperti ini. X sama dengan 3 ke 5x dikurang 7 sama dengan y. Kita ganti ke persamaan ini. Berarti x-nya kita ganti 3, berarti 5 kali dalam kurung 3 dikurang 7 sama dengan y. 5 kali 3 berarti 15 dikurang 7 sama dengan y. 15 dikurang 7 hasilnya adalah 8. Jadi di langkah ini kita sudah mendapatkan nilai y-nya, yaitu 8. Langkah terakhir kita buat selesaiannya. Jadi selesaiannya adalah, nah, perlu kamu ingat yang namanya selesaian itu adalah koordinat titik. Koordinat titik berarti x, y. Nah, di langkah sebelumnya kita sudah mendapatkan x-nya 3. Lalu langkah yang ini kita dapat y-nya 8. Berarti selesaiannya adalah 3,8. Ini adalah selesaian dari SPLDV yang ini dengan cara substitusi. Berikutnya kita akan menyelesaikan soal ini, tapi dengan cara yang lain. Masih dalam konsep substitusi atau cara substitusi. Nah, kalau kamu lihat persamaan 1 dan persamaan 2 ada yang sama, ada bagian yang sama. Bagian yang samanya adalah 5x atas dan bawah. Ini masing-masing memiliki suku yaitu 5x. Nah, berarti kita akan mengubah persamaan 2 ke bentuk persamaan 1 bentuknya ya. Berarti 5x dikurang 3y sama dengan negatif 9. Berarti kalau mau kita ubah ke bentuk persamaan 1, negatif 3y-nya harus kita pindah luaskan ke sebelah kanan. Di langkah berikutnya adalah 5x sama dengan negatif 9, negatif 3y kalau pindah berarti jadi positif 3. Nah, ini bisa kita sebut persamaan yang ketiga. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai y. Nah, di langkah sebelumnya tadi kita dapat 5x sama dengan min 9 ditambah 3y. Nah, persamaan 3 ini sudah sama bentuknya dengan persamaan 1. Berarti kita bisa substitusi persamaan 3 yaitu 5x sama dengan min 9 ditambah 3y ke persamaan 5x sama dengan y ditambah
ditambah 7. Berarti yang 5x sama dengan y ditambah 7, yang bagian 5x ini bisa kita ganti jadi yang ini, min 9 ditambah 3y. Nah, kalau kita lanjutkan prosesnya, berarti langkahnya seperti ini. Min 9 ditambah 3y sama dengan y ditambah 7. Nah, kalau kita kelompokkannya sejenis, berarti y-nya atau positif y kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 3y dikurang y sama dengan negatif 9 kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti jadi positif 9. Nah, langkahnya berarti 7 ditambah 9 atau 7 positif 9. 7 ditambah 9 berarti 16. 3y dikurang y berarti 2y. Nah, ini 2y sama dengan 16. Nah, di langkah ini kita hanya mau mencari nilai y-nya saja. Berarti koefisien y kita harus hilangkan. Nah, 2 ini berarti kita harus bagi dengan 2 lagi. Nah, kita harus bagi dengan 2. Lalu yang 16 supaya sama kita harus bagi dengan 2 juga. Berarti atasnya 2, bawahnya 2. Berarti bisa kita coret yang ini. Nah, di sebelah kiri bersisa y-nya saja. Lalu di sebelah kanan 16 dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Berarti di langkah ini kita mendapatkan nilai y, yaitu 8. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai x. Nah, di langkah sebelumnya kita sudah mendapat nilai y, yaitu 8. Nah, di langkah berikutnya kita akan substitusi nilai y sama dengan 8 ke persamaan. Nah, kamu bisa memilih salah satu persamaan ini. Persamaan 1, persamaan 2, ataupun persamaan 3. Nah, saya akan substitusi nilai y sama dengan 8 ke persamaan 5x sama dengan y ditambah 7 atau persamaan 1. Nah, langkahnya adalah seperti ini. Y sama dengan 8, substitusi ke 5x sama dengan y ditambah 7. Berikutnya 5x sama dengan y-nya kita ganti jadi 8. 8 ditambah 7. Di 5x sama dengan 8 ditambah 7 berarti 15. Nah, di langkah ini kita hanya mencari nilai x-nya saja. Berarti koefisien x kita harus hilangkan. Berarti kita bagi 5 dengan 5 lagi. 5x kita bagi 5. Lalu yang sebelah kanan biar adil, berarti 15 kita bagi juga dengan 5. Hasilnya yang atas dan bawah untuk yang sebelah kiri sama, yaitu 5, berarti bisa kita coret. Kita bisa coret yang ini. Berarti bersisa x-nya saja di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan bersisa 15 bagi 5 yaitu 3. Ini untuk nilai x sama dengan 3. Lalu kita simpulkan selesaiannya. Nah, ini selesaiannya. Selesaiannya adalah sama seperti cara yang sebelumnya. Kita pakai selesaiannya dengan menuliskan koordinat titiknya. Koordinatnya adalah x, y. Berarti 3,8. Nah, ini adalah selesaiannya. 3,8. Sama seperti proses yang sebelumnya, hasilnya juga 3,8. Berikutnya kita akan membahas cara yang kedua, yaitu cara eliminasi dan substitusi. Nah, di cara ini kamu akan menyelesaikan SPLDP dengan cara eliminasi terlebih dahulu, lalu substitusi, atau menghilangkan terlebih dahulu, lalu substitusi. Nah, ini adalah contohnya. 2x dikurang 3y sama dengan 7. Lalu 3x ditambah 2y sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menyelesaikan SPLDP ini dengan eliminasi dan substitusi. Nah, sesuai dengan urutan penulisannya, berarti kita harus mengeliminasi dulu. Nah, dalam eliminasi, kamu boleh mengeliminasi x-nya dulu, ataupun kamu boleh mengeliminasi y-nya dulu. Nah, di video ini kita akan membahas langsung dua caranya. Bagaimana kalau mengeliminasi x dan bagaimana kalau mengeliminasi y. Kita bahas yang mengeliminasi x-nya dulu. Selanjutnya, kita akan mencoba mengeliminasi x-nya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kamu mengeliminasi x, berarti yang jadi patokan kamu adalah nilai x-nya. Jadi nilai y-nya tidak usah kamu lihat. Nah, proses ini kamu pakai perkalian silang. Perkalian silangnya seperti ini. Nah, di bagian atas atau PLDP yang atas ini adalah 2x. Di depan x-nya itu angka 2. Nah, 2-nya kamu silangkan ke bagian bawah. Ini kali 2.
Kalau ini 2 berarti silangnya ke bawah. Selanjutnya, karena ini eliminasi X berarti bawahnya yang X-nya juga. Nah, bagian bawah atau PLDV yang kedua, di depan X-nya itu adalah angka 3. Berarti 3 ini kamu silangkan ke atas kali 3. Nah, yang atasnya dikalikan 3, yang bawahnya dikalikan 2. Dikalikan 3 semua, lalu dikalikan 2 semua. Kalau misalkan kita kalikan 3 semua, berarti untuk yang ini 2X kali 3 berarti jadi 6X. Lalu min 3Y dikali 3 jadi min 9Y. Min 3 kali 3. Selanjutnya 7 kali 3 berarti 21 sama dengan 21. Nah, untuk yang bagian bawah dikalikan 2 semua. 3X kali 2 berarti jadi 6X. Lalu 2Y dikali 2 berarti jadi plus 4Y sama dengan 4 kali 2 jadi 8. Nah, karena ini adalah eliminasi X, berarti nanti X-nya akan hilang. Nah, kalau kamu lihat atasnya 6X atau plus 6X, bawahnya plus 6X. Berarti biar X-nya hilang atau atas dan bawahnya hilang untuk X, berarti ini dikurangi. Plus 6X dikurangi plus 6X, berarti jadi 0. Lalu bagaimana untuk yang Y? Min 9Y dikurangi plus 4Y. Kalau misalkan kamu bingung, kamu bisa membuat garis batu di sebelahnya untuk perhitungan manual. Atasnya min 9Y, min 9Y dikurangi bawahnya adalah plus 4Y. Jadi di sini adalah 4Y. Nah, ini kurungnya bisa kamu buka jadi min 9Y dikurangi 4Y menghasilkan min 13Y. Nah, min 13 ini bisa kamu taruh di sebelah sini atau di bawahnya. Min 13Y. Lalu yang bawahnya 21 dikurangi 8. 21 dikurangi dalam kurung 8. Nanti kurungnya bisa kamu buka. Jadi 21 dikurangi 8. 21 dikurangi 8 berarti 3. Di sebelah kanannya adalah 3. Nah, proses ini bisa kita lanjutkan. Jadi min 13Y sama dengan 13. Nah, kalau kamu lihat ketika mengeliminasi X berarti kita akan dapat Y. Kalau eliminasi X dapat Y, artinya Y ini harus positif. Nah, kalau kamu lihat di depan Y atau koefisien Y ini adalah min 13. Berarti kita harus menghilangkan min 13 ya. Berarti min 13 ini kita bagi dengan min 13. Otomatis yang ininya juga 13 nya dibagi dengan min 13. Atasnya min 13, bawahnya juga sudah min 13. Berarti ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Bersisa di sebelah kirinya hanya Y-nya saja. Terus yang sebelah kanan 13 dibagi 13. 1. Positif dibagi negatif. Berarti untuk langkah ini kita dapat hasilnya Y sama dengan min 1. Berikutnya, tadi kita sudah memakai eliminasi, yaitu eliminasi X. Nah, sesuai dengan caranya, setelah eliminasi kita pakai cara substitusi. Nah, berarti berikutnya kita substitusi nilai Y yang sama dengan min 1. Nah, kamu boleh mensubstitusi nilai Y yang sama dengan min 1 ke persamaan yang atas ataupun ke persamaan yang bawah, karena hasilnya masih sama, salah satunya saja. Nah, saya di sini memakai substitusi Y sama dengan min 1 ke persamaan 2X dikurang 3Y sama dengan 7. Kalau kita lanjutkan prosesnya, berarti Y yang sama dengan min 1 kita ganti ke persamaan ini. Penulisannya jadi 2X dikurang 3, Y-nya diganti min 1. Berarti min 1 sama dengan 7. Nah, min 3 kali min 1 berarti jadi positif 3. Sebelah kirinya 2X. Lalu ruas kanannya itu adalah 7. Nah, plus 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanan,
yang sejenis dengannya. Berarti plus 3 kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti di sebelah kiri jadinya 2x sama dengan 7 plus 3 pindah ke sebelah kanan menjadi min 3. Nah, ini jadi min 3. Lalu kita lanjutkan prosesnya jadi 2x sama dengan 7 kurangi 3 berarti 4. Nah, kalau kamu lihat berarti di langkah ini kita akan mencari nilai x karena tadi kita sudah dapat y. Nah, kalau kamu lihat juga di depan x-nya atau koefisien x-nya itu adalah 2. Berarti kita harus menghilangkan 2-nya dengan cara membagi. Nah, berarti ini kita bagi dulu. 2x dibagi 2. Lalu yang sebelah kanannya 4 itu juga kita bagi 2. Menghasilkan x sama dengan 4 dibagi 2 2. Nah, ini hasilnya. Nah, ini bisa kita coret. Nah, kesimpulannya bisa kamu tulis di sini. Selesaiannya adalah, kamu ingat kalau selesaian itu koordinat x, y. Berarti x-nya kamu lihat dulu, hasil x-nya adalah 2, sedangkan y-nya adalah min 1. Berarti selesaiannya 2, min 1. Ini untuk selesaian dari SPLDV. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal yang sama, tapi dengan langkah eliminasi yang berbeda. Kalau tadi kita mengeliminasi x, ketika kita mengeliminasi x, kita akan dapat y-nya dulu. Nah, untuk langkah yang ini, kita akan mengeliminasi y. Nah, berarti bisa kamu bayangkan, ketika kita mengeliminasi y, kita akan dapat x-nya. Untuk mengeliminasi y, berarti kamu fokus ke koefisien y. Nah, langkahnya sama, kita pakai kali isi. Nah, untuk yang bagian atas itu adalah min 3y. Nah, ini minnya tidak usah kamu bawa. Cukup angkanya saja atau bilangannya saja. Berarti ini untuk yang atas adalah 3. 3 yang bagian atas kita silangkan ke bawah. Nah, walaupun yang atasnya min 3, kita hanya ambil positifnya saja. 3 berarti kita silangkan 3-nya ke bawah. Lalu untuk yang bawah ini adalah 2, berarti 2 ini kita silangkan ke atas. Ini kali. Nah, berarti untuk yang bagian atas kita kalikan 2 semua. Untuk yang ini dikali 2 berarti 4x min 3y dikali 2 berarti jadi min 6y. Lalu 7 kali 2 berarti 14. Lalu bagian bawahnya kita kalikan 3 semua. Berarti 3x kali 3. 3x kali 3 berarti 9x plus 2y dikalikan dengan 3 berarti jadi plus 6y. Lalu 4 kali 3 itu 12. Nah, karena ini adalah eliminasi y, berarti nanti akan hilang y. Cuman kamu harus tahu, atasnya min 6y, bawahnya plus 6y. Kira-kira biar ini jadi 0, operasi di sini harus apa? Apakah plus atau min? Nah, kalau misalkan atasnya min, bawahnya adalah plus, berarti untuk operasi di sini adalah plus lagi. Kalau atasnya min, bawahnya plus. Begitu juga kebalikannya. Kalau atasnya plus, bawahnya min, ini juga tetap plus. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau misalkan kamu mau membuktikan jawabannya, berarti kita bisa memakai garis bagi di sini. Untuk yang y-nya dulu. Atasnya min 6y. Min 6y. Nah, ini kita coba plus. Ditambah bawahnya adalah plus 6y. Plus dengan plus, berarti hasilnya pasti positif atau plus. Plus 6y. Yang sebelah kirinya min 6y. Yang sebelah kirinya adalah min 6y, yang sebelah kanannya plus 6y. Sama-sama min, sama-sama 6, cuman berbeda tanda. Berarti ini hasilnya akan 2. Nah, ini pembuktiannya. Berarti untuk yang bagian y ini 0. Karena kita mengeliminasi y, maka y-nya hilang atau 0. Nah, bagaimana dengan x-nya? Atasnya kamu lihat, ini atasnya adalah positif 4x. Positif 4x ditambah
Ini juga positif. Positif 9x. Nah, positif dengan positif berarti jadi positif. Di 4x ditambah 9x. Nah, kamu tinggal tambahkan angkanya saja. 4 ditambah 9 berarti 13 dengan variabel x atau 13x. 13x bisa kita letakkan di sini. Nah, ini bisa tambah. Lalu sebelah kanannya 14 ditambah 12. Bisa kamu kerjakan juga di sini. 14 ditambah dalam kurung bawahnya juga positif. Positif 12. 14 ditambah 12 26. Ini bisa kita tulis 26. Lalu langkah berikutnya 13x sama dengan 26. Kalau kamu lihat x ini yang akan kita cari. Artinya koefisien x harus hilang. Berarti kita harus membagi 13 ini dengan 13 lagi. Di langkah berikutnya 13x dibagi 13 dengan nilai yang sama. Lalu 26 dibagi 13. Atas 13 bawah 13 bisa kita coret ini. Berarti yang sebelah kiri hanya bersisa x-nya saja. Lalu sebelah kanan 26 dibagi 13 hasilnya 2. Berikutnya kita akan melakukan substitusi. Substitusi karena tadi kita sudah eliminasi y dan kita sudah mendapat nilai x yang sama dengan 2. Nah, lalu kita substitusi x sama dengan 2 ke persamaan. Nah, kamu bisa memilih salah satu dari persamaan ini. Nah, saya memilih 3x ditambah 2y sama dengan 4. Nah, langkah berikutnya adalah substitusi x sama dengan 2 ke persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 4. Berarti kita ganti nilai x-nya sama dengan 2. Maka langkah berikutnya menjadi 3 kali. Nah, x-nya kita ganti jadi 2. 3 kali 2 ditambah 2y sama dengan 4. 3 kali 2 berarti 6 ditambah 2y sama dengan 4. Nah, untuk positif 6 ini kita bisa pindahkan ke sebelah kanan atau ke ruas kanan. Berarti jadi 2y sama dengan 4 dikurang 6. Karena positif 4 dikurang 6 berarti min 2. Sebelah kirinya adalah 2y. Nah, di langkah ini kita akan mendapatkan nilai y-nya. Tapi kalau kamu lihat di sini, di depan y atau koefisien y itu adalah 2. Berarti kita harus menghilangkan nilai 2-nya. Berarti 2y ini akan kita bagi dengan 2 lagi. Jadi 2y dibagi 2, lalu yang sebelah kanan perlakuannya juga sama. Min 2 kita bagi juga dengan 2. Nah, atasnya 2, bawahnya juga 2. Berarti ini kita bisa coret. Berarti yang sebelah kiri hanya bersisa y-nya saja. Lalu sebelah kanan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Min dibagi plus hasilnya min. Jadi untuk yang langkah substitusi ini kita akan mendapatkan nilai y yang sama dengan min 1. Nah, lalu kesimpulannya adalah selesaiannya. Selesaiannya, nah, kamu harus ingat yang namanya selesaian itu berupa pasangan koordinat titik yaitu x, y. Nah, kamu cek dulu x-nya berapa. Di langkah sebelumnya kita dapat x-nya 2, berarti selesaiannya adalah 2, y-nya kamu lihat di sini, y-nya adalah min 1, berarti 2, min 1. Nah, ini untuk eliminasi y dengan cara eliminasi dan substitusi. Berikutnya, nah ini adalah soal cerita atau aplikasi soal cerita SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi SPLDP juga dalam kehidupan sehari-hari ada aplikasinya. Nah, ini soal ceritanya. Di sebuah toko, Zian membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen seharga Rp34.000. Lalu di toko yang sama, Ridwan membeli 3 buku tulis dan 1 pulpen seharga Rp23.000. Nah, jika di toko yang sama, Hadi ingin membeli 2 buku tulis dan 3 pulpen, berapa uang yang harus dibayar oleh Hadi?
Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal cerita ini dengan konsep SPLDP. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, kita harus memisalkan dulu. Kita lakukan pemisalan. Kita misalkan buku tulis itu adalah X atau variabelnya adalah X. Lalu pulpen itu variabelnya adalah Y. Nah, kita akan membuat model matematikanya. Model matematika itu adalah kalimat matematika yang berisi simbol matematika. Nah, kalau kita lihat kalimat pertamanya dulu ya, dari soal cerita ini. Zian membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen. 4 buku tulisnya itu X. Berarti model matematikanya adalah 4 buku tulis. 4X. Karena ini dia membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen, berarti dia membelinya double, ditambah. Ini 4 buku tulis dan 2 pulpen. Pulpennya itu adalah Y. Berarti 4X ditambah 2Y sama dengan seharga di sini adalah 34.000. Ketika kamu tulis di sini 34.000. Nah, ini model matematika yang pertama. Lalu model matematika yang kedua adalah Ridwan membeli 3 buku tulis, berarti 3X dan 1 pulpen, berarti ditambah 1Y sama dengan 23.000. Nah, ini adalah model matematika. Nah, dalam aljabar kamu bisa menulis 1Y atau kamu juga bisa menulis Y-nya saja. Ini boleh. Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah model matematikanya seperti apa? Nah, ini adalah model matematika. Berikutnya, ini adalah model matematika yang ditulis ulang. Nah, 4X ditambah 2Y sama dengan 34.000, 3X ditambah Y sama dengan 23.000. Tadi dalam soal cerita ada pertanyaannya adalah jika Hadi ingin membeli 2 buku tulis dan 3 pulpen, berapa uang yang harus dia bayar? Berarti kalau kita buat model matematikanya, 2X ditambah 3Y sama dengan berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita harus tahu dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, untuk mencari X dan Y-nya, kita memakai cara SPLDP atau langkah SPLDP dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, di bagian ini saya mau eliminasi yang X. Berarti ketika mau mengeliminasi yang X, kita fokus ke bagian koefisien X-nya. Kita memakai konsep kali silang. Untuk yang bagian atas, koefisien X-nya adalah 4 atau di depan X-nya 4. Kita silakan ke bagian bawah. Jadi di sini kali. Sedangkan untuk yang bawah ini adalah 3X. Koefisiennya adalah 3. Berarti 3-nya kita silakan ke atas. Di sini kali 3. Jadi untuk bagian atas dikalikan 3 semua dan bagian bawah dikalikan 4 semua. Dikalikan 3 semua, berarti 4X kali 3, 12X. 2Y dikali 3 plus 6Y. Lalu 34.000 dikali 3 adalah 102. Untuk yang bawah dikalikan 4 semua. 3X dikali 4 berarti 12X ditambah Y dikali 4 berarti 4Y sama dengan 23.000 dikalikan 4 berarti 92.000. Nah, atas dan bawah untuk bagian X sudah sama yaitu 12. Jadi kita bisa hilangkan 12-nya dengan mengurangi atau 12X dikurangi 12X berarti 0 ditambah 6Y dikurangi 4Y itu adalah 2Y. Lalu 102.000 dikurangi 92.000 itu hasilnya adalah 10.000. Berarti ini bisa kita tulis ulang 0 ditambah 2Y. Berapapun nilainya jika ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap sama. Berarti 2Y sama dengan 10.000. Nah, di sini 2Y karena kita mau mencari Y-nya saja, berarti koefisien Y harus kita hilangkan. Berarti 2 yang ini kita bagi dengan 2 lagi. Berarti 2Y kita bagi 2. Otomatis yang sebelah kanan juga sama. 10.000 dibagi 2. 2Y dibagi 2 berarti jadi Y-nya saja atau yang ini bisa kita coret. Lalu yang sebelah kanan 10.000 dibagi 2 yaitu 5.000. Ini adalah nilai Y-nya. Y-nya sama dengan 5.000. Langkah berikutnya, setelah tadi kita mendapatkan nilai Y yang sama dengan 5.000 dari cara eliminasi, nah sekarang kita pakai
cara substitusi. Kita substitusikan nilai Y yang sama dengan 5.000 ke persamaan. Nah, ini kamu bisa pilih salah satu saja. Nah, saya coba ke persamaan yang bagian bawah. Ke 3X ditambah Y sama dengan 23.000. Berarti Y sama dengan 5.000 ke 3X ditambah Y sama dengan 23.000. Berarti nilai Y-nya kita ganti jadi 5.000. Nah, berikutnya adalah 3X ditambah Y-nya kita ganti 5.000. Berarti 5.000 sama dengan 23.000. Langkah berikutnya, berarti plus 5.000 ini bisa kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 3X sama dengan 23.000 plus 5.000. Kalau pindah berarti jadi min 5.000. 23.000 dikurangi 5.000 berarti 18.000. Sedangkan yang sebelah kirinya adalah 3. Nah, karena di depan X-nya ada angka 3 atau koefisiennya adalah 3, berarti kita harus menghilangkan 3-nya dengan membagi 3 lagi. Berarti 3X dibagi 3, dan yang sebelah kanan 18.000 dibagi 3X dibagi 3. Atasnya sudah 3, bawahnya sudah 3, berarti bisa kita coret. Berarti yang sebelah kiri bersisa X-nya saja, sedangkan yang sebelah kanan 18.000 dibagi 3, yaitu 6. Ini untuk X-nya 6. Nah, pertanyaannya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan berapa? Berarti kita langsung substitusi aja ke pertanyaannya. Nah, kita bisa tulis dulu di sini pertanyaannya. 2X ditambah 3Y sama dengan berapa kira-kira? Nah, berarti X-nya kita ganti dengan 6.000. Berarti 2 kali 6.000 ditambah 3 kali Y-nya kita ganti jadi 5.000. 2 dikali 6.000 berarti jadi 12.000 ditambah 3 dikali 5.000, 15.000. 12.000 ditambah 15.000 hasilnya adalah 27. Berarti jika Hadi ingin membeli 2 buku tulis dan 3 pulpen, dia harus membayar uang sebesar 27.000. Berikutnya, ini adalah soal cerita lagi, soal cerita yang berkaitan dengan SPLDP. Soalnya seperti ini. Pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan, terdiri dari mobil yang beroda 4 dan sepeda motor yang beroda 2. Jika dihitung, jumlah seluruh roda adalah 220. Jika tarif parkir untuk sepeda motor adalah Rp1.000 dan untuk mobil Rp3.000, berapa uang yang didapat tukang parkir? Nah, soal ini memakai konsep SPLDP dengan cara eliminasi dan substitusi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita ini. Nah, kita misalkan dulu kendaraannya dengan sebuah variabel. Mobilnya kita misalkan dengan X dan motornya kita misalkan dengan Y. Lalu dari data soal ini kita dapat tarif parkir mobilnya adalah 3.000, sedangkan tarif parkir untuk motor adalah 1.000. Setelah kita buat pemisalannya, kita membuat model matematikanya. Nah, perlu kamu ketahui model matematikanya ada 2 jenis. Yang pertama adalah model matematika untuk jumlah kendaraan, dan yang kedua adalah model matematika untuk jumlah roda kendaraan. Berarti ada jumlah kendaraan dan jumlah roda kendaraan. Nah, untuk model matematika yang pertama yaitu jumlah kendaraan. Kita lihat dari kalimat soalnya. Pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan, terdiri dari mobil dan motor. Berarti mobilnya kita misalkan X, motornya kita misalkan Y. Nah, jumlahnya adalah 84. Berarti untuk model matematika jumlah kendaraan X ditambah Y sama dengan 84. X-nya untuk mobil, Y-nya untuk motor. Itu untuk model matematika jumlah kendaraan. Lalu model matematika untuk jumlah roda kendaraan. Kenapa ada jumlah roda kendaraan di sini? Karena di dalam soalnya juga ada. Di kalimat kedua, jika dihitung jumlah seluruh roda adalah 220. Nah, perlu kamu ketahui
Untuk yang mobil, jumlah roda kendaraan. Kalau kamu lihat di kalimat keduanya yang ini, terdiri dari mobil beroda 4. Mobilnya beroda 4. Mobil itu X, rodanya 4. Berarti untuk mobil disebut 4X. Karena rodanya 4. Nah, yang kedua untuk sepeda motor. Di soal ini sepeda motornya beroda 2. Motor dimisahkan dengan Y. Berarti untuk sepeda motor pemisalannya adalah 4 untuk sepeda motor 2Y. Sedangkan untuk jumlahnya, kalau dilihat di kalimat soalnya, jika dihitung jumlah seluruh roda adalah 220. Berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 220. Nah, ini adalah model matematika. Selanjutnya, ini adalah model matematika yang kita tulis ulang. X ditambah Y sama dengan 84, dan untuk yang roda 4X ditambah 2Y sama dengan 200. Kita akan mencari nilai X dan Y dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, untuk yang langkah pertama, saya mau mengeliminasi yang Y-nya saja, atau eliminasi Y. Berarti nanti ketika kita mengeliminasi Y, kita akan mendapatkan nilai X-nya. Nah, untuk mengeliminasi Y berarti kita fokus ke koefisien Y. X-nya kita abaikan. Untuk yang bagian atas, nah, koefisien Y di bagian atas di depan Y ini adalah angka 1. Kalau dalam aljabar, sebuah variabel jika tidak ditulis angkanya, berarti di depan variabel itu adalah 1. Berarti untuk yang bagian atas, depan Y itu 1. Berarti 1 ini kita silakan ke bawah, dan ini dikalikan 1. Sedangkan untuk yang bawah ini adalah 2. Berarti 2 ini kita silakan ke atas, kali 2. Nah, berikutnya berarti untuk yang bagian atas kita kalikan 2 semua. Sedangkan untuk yang bagian bawah kita kalikan 1 semua. Untuk yang bagian atas dikalikan 2, berarti jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 84 kali 2, 160. Untuk bagian yang bawah dikalikan 1 semua, berarti tidak berubah nilainya. Untuk yang bawah berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 200. Karena bagian atas dan bawahnya untuk yang Y sama-sama positif 2, berarti untuk yang sebelah kanannya ini kita coret. Berarti untuk yang Y hasilnya adalah 6. Sedangkan untuk yang X, 2X dikurangi 4X, berarti jadi min 2X ditambah 0. Nah, untuk yang sebelah kanan 168 dikurangi 220, hasilnya adalah min 52. Nah, karena yang sebelah kiri ini ditambahkan 0 tidak berpengaruh, berarti untuk sebelah kiri kita bisa tuliskan min 2X sama dengan min 52. Lalu, karena kita hanya mau mencari X yang positif, berarti min 2 ini harus kita hilangkan dengan cara dibagi dengan min 2 lagi. Jadi proses berikutnya, min 2X dibagi min 2 sama dengan min 52 dibagi min 2. Karena yang sebelah kiri, atas dan bawah itu angkanya sama, yaitu min 2, berarti kita bisa coret ini. Berarti yang sebelah kiri hanya bersisa X-nya saja, sedangkan untuk yang sebelah kanan 52 dibagi 2 adalah 26, min dibagi min berarti plus, berarti X-nya adalah 26. Perlu kami ingat, X ini adalah mobil. X ini adalah jumlah mobilnya. Jumlah mobil. Selanjutnya, nah setelah eliminasi tadi, dengan hasil X sama dengan 26, kita lakukan substitusi. Substitusi X sama dengan 26 ke salah satu persamaan. Nah, di langkah ini saya substitusinya ke persamaan X ditambah Y sama dengan 80. Berarti kita ganti nilai X-nya jadi 20. Maka proses berikutnya adalah X-nya kita ganti 26, berarti 26 ditambah Y sama dengan 80. 26-nya bisa kita pindahkan ke sebelah kanan atau ke ruas kanan. Jadi langkah berikutnya jadi Y sama dengan 84 dikurang 26. Maka Y-nya adalah 50. Y ini adalah jumlah dari sepeda motor atau jumlah dari motor.
di langkah terakhir kita akan mencari uang yang diterima tukang parkir. Nah, tadi di langkah sebelumnya kita sudah mendapatkan jumlah mobil atau X itu adalah 26. Lalu jumlah motor atau Y adalah 58. Nah, di soal tadi atau di data, tarif parkir untuk mobil adalah 3.000 untuk satu mobil. Sedangkan tarif parkir untuk satu motor itu adalah 1.000. Berarti 26 mobil berarti 26 dikali 3.000. 26 dikali 3.000 adalah 78.000. Nah, untuk motor, karena motornya ada 58, berarti 58 dikali 1.000. Hasilnya adalah 58.000. Maka uang yang diterima tukang parkir tinggal kita jumlahkan, 78.000 ditambah 58.000. Hasilnya adalah 136.000. Berarti uang yang diterima tukang parkir dari soal ini adalah 136.000